Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu, semoga diberikan kelancaran dan dapat melalui hari ini dengan baik. Puji dan Amin. syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita masih bisa bertemu dalam virtual ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, Bapak Ibu, Seba Baduy kali ini Selasa bersama berbagi dan update informasi tentang eh, sosialisasi Perdirjen nomor 484.831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam kebijakan Merdeka Belajar. Narasumber kita saat ini adalah ada 5 orang Bapak Ibu. Semoga nanti bisa mengambil manfaat ya Bapak Ibu ya. Narasumbernya yang pertama adalah Ibu Jehan Alia SS Esos MA. Beliau adalah Widya Iswara BGP Banten. Ibu Widya Ningrum MPD, Widya Iswara BGP. Mbak Duma, Mbak terputus Duma ya? nge-freeze. Oke. Beliau Pindah-pindah. Ruangan saya lancar nih Mbak Duma. pengawas Provinsi Banten. Kemudian yang BG. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada, sebelumnya kita mendengarkan dulu Bapak Ibu pengarahan dari Bapak Kepala BGP Banten kepada Bapak Sugito Adiwarsito, MPD OR, kami persilahkan. Narasumbernya kan banyak nih. Langsung aja. Lanjut. Oh, gitu Pak. Baik Langsung. Bapak, terima kasih. Baik, Ya, oke. Mohon izin Pak Gito, Bu Ana, dan Mbak Duma beserta rekan-rekan di seluruh BGP Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat bertemu untuk belajar kembali di acara Seba Badui, Selasa bersama berbagi dan update informasi. Alhamdulillah dengan kegiatan Seba Badui ini, kita dapat berbagi informasi terkait hal-hal yang terjadi saat ini di kementerian. Dan semoga informasi yang sudah diberikan teman-teman sebelumnya di Seba Baduy dan akan diberikan bisa memperluas cakrawala kita tentang pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu semua, kali ini kami dari tim pengawas sekolah, eh, khususnya di sini saya dan ada Ibu Wahyu Ningrum serta Pak Hargio dari BGP Provinsi Banten, kemudian ditemani oleh 2 orang pengawas eh, di Kota Banten. Yang pertama Ibu Nur Badriah dari pengawas SMA, kemudian Pak Hadianto Permana dari pengawas SMP Kota Cilegon. Kami berdua akan berbagi mengenai Perdirjen 4831 tahun 2023, khususnya untuk penguatan untuk peran baru, mohon maaf, untuk peran baru pengawas sekolah dalam mengawal implementasi kurikulum Merdeka. Baik, saya izin share screen. Nah, untuk materi ini saya tidak akan menyampaikannya secara individu. Eh, Tim yang pengawas akan berbagi bersama tentang alur peran baru pengawas sekolah ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Belum di ini ya, di slideshow. Mohon maaf. Yes.
Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu tirainya, tirainya di luar ya kelihatan. Sudah muncul ya Mbak Duma ya, slideshow-nya ya. Sudah Bu Jehan, sudah. Sudah, oke, baik. Minta izin Bapak Ibu semua, saat ini seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwasannya pengawas sekolah ya, khususnya kami di program sekolah penggerak itu sangat mengharapkan bahwasanya pengawas sekolah mendampingi para sekolah penggeraknya. Nah, khususnya di sekolah penggerak itu tidak ada masalah karena mereka sudah diajak dalam kegiatan pendampingan untuk program sekolah penggerak. Namun, pengawas-pengawas sekolah yang tidak ada dampingannya di sekolah penggerak, mereka masih membutuhkan bimbingan ataupun informasi terkait dengan alur peran baru pengawas sekolah ini. Namun hal itu bukan berarti bahwasanya pengawas sekolah sekolah penggerak tidak membutuhkan informasi ini lagi, tetapi ini lebih menukik informasinya terkait dengan apa yang kegiatan yang harus mereka lakukan untuk mendampingi sekolah binaannya. Ya, Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, di sini kami ada 5 orang, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang perlu di garis bawahi ya, Bapak Ibu ya, mengapa perlu peran baru pengawas sekolah. Nah, bahwasanya karena adanya transformasi pembelajaran, hal ini membutuhkan peran aktif pengawas sekolah untuk juga bertransformasi. Ya, dengan peran baru ini yang khususnya dijelaskan secara rinci di Perdirjen 4831, diharapkan pengawas sekolah mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi lebih untuk mempercepat transformasi pembelajaran, khususnya seperti ada beberapa kasus di sekolah penggerak yang pengawas sekolahnya kurang aktif. Nah, mereka itu agak merasa kesulitan ya para komite pembelajarannya ataupun para kepala sekolahnya sendiri untuk bergerak maju karena karena pengawas sekolahnya tidak eh, atau kurang aktif untuk mengakomodir ataupun paling tidak berkoordinasi dengan sekolah penggeraknya. Namun karena adanya FSP, nah di sini bisa dijembatani ya. Nah, kalau misalnya untuk non sekolah penggerak, hal ini akan menyulitkan satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian, seperti yang Bapak Ibu ketahui semua, pengawas sekolah di sini adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi, ya, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan. Hal-hal ini yang menjadi titik tekan untuk pengawas adalah melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi pendampingannya tidak semerta-merta untuk datang, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, di sini hasilnya ataupun targetnya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dampingan mereka masing-masing. Kemudian definisi dari pendampingan itu sendiri adalah kegiatan pengawas sekolah untuk membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Nah, untuk strategi dan metodenya juga nanti akan di Bapak Ibu akan dijelaskan lebih lanjut ya di slide ini. Dan yang paling penting di sini nanti Bapak Ibu akan mengetahui bahwasanya akan ada pergeseran dari peran pengawas yang dulunya itu menjadi eh, bos ataupun superior dari rekan dari sekolah-sekolahnya, mereka mengawasi dan mengatur. Nah, sekarang mereka sudah sejajar dengan sekolah dampingannya. Jadi di sini eh, penting untuk dipakai kata pendampingan. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ningrum. Silakan Ibu Ningrum.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bu Jehan? Iya, jelas terdengar Baik, sekali. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya lanjutkan. Jadi, inilah skema transformasi peran pengawas sekolah. Seperti tadi yang di slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Jehan bahwa sebelumnya memang sudah ada kata pendampingan. Namun, pada Perdirjen 4831 tahun 2023 ini, kata pendampingannya itu diperjelas dengan definisi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Jehan. Nah, pada slide ini makin diperjelas lagi. Seperti apakah transformasi dari peran pengawas sekolah berdasarkan Perdijen 4831 tersebut. Kriterianya yaitu ada peran, ada fokus layanan, ada asesmen awal, ada strategi, ada keluaran yang dihasilkan, dan ada ukuran keberhasilan. Pada sebelumnya, perannya itu lebih cenderung pada pengendali. Jadi fungsinya seperti yang seperti tadi Bu Jahan telah jelaskan seperti bos gitu atau seperti superior. Nih, sebenarnya dari dulu juga pendampingan. Nah, kini kata pendampingannya itulah yang akan lebih dibumikan gitu, istilahnya lebih diimplementasikan, itu menjadi pendamping seperti slide yang tadi. Nah, fokus layanannya ketika dulu atau sebelumnya itu pada kata memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang sudah kita ketahui bersama. Jadi memastikan apakah fokus layanannya itu memenuhi 8 standar nasional pendidikan tersebut. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang fokus layanannya ada pada mendampingi kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi kata pembelajarannya di sinilah yang harus ditingkatkan, yang akhirnya bermuara kepada murid-murid seperti itu. Nah, waktu untuk asesmen awalnya lagi-lagi dulu itu adalah atau sebelumnya sebelum Perdijen ini adalah menganalisis kesenjangan satuan pendidikan dengan standar nasional pendidikan itu tadi 8 standar tersebut. Nah, kini asesmen awalnya adalah untuk melakukan refleksi atau merefleksikan raport pendidikan sekolah. Ya, jadi mulai sekarang ini adalah mengacu kepada raport pendidikan sekolah. Nah, adapun strateginya, lagi-lagi strateginya adalah yang lama adalah mengevaluasi program kerja sekolah agar mendukung pemenuhan 8 standar tersebut. Nah, kini strateginya yang pada Perjen sekarang adalah untuk mengembangkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas tiap satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Jadi, sebagaimana gaungan dari kurikulum Merdeka Belajar ini bahwa setiap sekolah itu adalah unik, setiap satuan pendidikan adalah unik, jadi strateginya pun akan unik. Artinya tidak akan sama antar satu sekolah dengan sekolah lainnya meskipun berdekatan. Berikutnya, yang kriteria berikutnya, keluaran yang dihasilkan. Nah, keluaran yang dihasilkan, lagi-lagi yang lalu itu adalah berupa laporan-laporan, laporan administrasi, pengawasan. Jadi, banyak sekali laporan yang dibuat oleh pengawas sebelum ada Perdijen ini. Nah, kini Perdijen 4831 keluarannya yang dihasilkannya adalah berupa rekomendasi peningkatan tata kelola tiap satuan pendidikan yang unik tersebut yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri yang bermuaranya kepada murid atau siswa atau student well-being itu. Nah, yang terakhirnya adalah ukuran keberhasilan. Nah, di mana yang lalu adalah ukuran keberhasilannya sebelumnya adalah peningkatan nilai ujian terstandar atau nilai UN atau nilai absolut. Nah, dan juga pencapaian standar nasional pendidikan atau capaian absolut. Nah, yang sekarang berdasarkan Perdijen ini adalah tujuannya sebagaimana yang sudah kita lihat pada raport pendidikan, yaitu peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik pada satuan pendidikan binaan dari tahun ke tahun. Dan bukan skala absolut lagi atau nilai absolut, tetapi delta score yang ditunjukkan pada raport pendidikan. Lalu juga ukuran keberhasilannya yang Perdijen sekarang itu adalah peningkatan kinerja satuan pendidikan binaan dari tahun ke tahun. Sekali lagi datanya skor yang ditunjukkan pada raport pendidikan. Jadi ada peningkatan
Walaupun misalnya nanti masih kuning atau masih merah, tetapi ada peningkatan berdasarkan data skor tersebut. Artinya ada kenaikan gitu. Nah, jadi itulah yang dilihat ada pada raport pendidikan. Baik, mungkin slide berikutnya, mohon maaf. Ya, nah ini dia prinsip-prinsip pendampingan yang pada yang sebelumnya tidak diatur seperti ini gitu ya. Jadi ada prinsipnya. Di sini ada 7 prinsip untuk melakukan pendampingan bagi para pengawas sekolah di semua jenjang. Yang pertama prinsipnya itu adalah profesional, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan pada satuan pendidikan. Yang kedua, jadi yang kedua terencana dan strategis, yaitu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terukur dalam waktu tertentu. Yang ketiga, bertahap dan mandiri, yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui komunitas belajar. Yang keempat, berkolaborasi, yaitu dengan pelibatan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, asimetris, yaitu dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran. Yang keenam, kesetaraan, yaitu dilaksanakan dengan membangun relasi setara tidak hierarkis antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dampingannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berbasis evaluasi, yaitu senantiasa dilakukan berdasarkan kajian atau area yang perlu diperbaiki sesuai hasil refleksi. Jadi dengan adanya 7 prinsip ini, maka pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah akan terarah gitu. Karena memegang prinsip, jadi pendampingannya mempunyai arah yang jelas dan acuan yang jelas, sehingga dalam mendampingi itu kepala sekolah lebih fokus dan lebih menjunjung kurikulum merdeka ini yang akhirnya berpusat kepada siswa melalui pendampingan yang dilakukan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Jadi diharapkan pada Perdijen 4831 ini, 7 prinsip ini benar-benar dipegang teguh, sehingga tidak kehilangan arah bagi pengawas sekolah untuk memperbaiki yang berdasarkan berbasis evaluasi, berbasis kesetaraan, dan asimetris, kolaborasi, bertahap dan mandiri, terencana dan strategis, juga profesional. Gitu. Dengan prinsip-prinsip 7 prinsip ini. Nah, nanti akan diperjelas pada slide berikutnya juga. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya belum Sudah, bergeser. Oh, sudah Pak Oh, Nengro. oh Di ya. aku geser ya. Oh Udah ya. ada. Oh ya, mungkin internetnya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah. Nah, jadi dari prinsip yang tadi ada 7 prinsip, di samping itu pengawas sekolah pun dibekali juga dengan panduan yang relevan. Jadi dalam menjalankan tahapan dan siklus pendampingannya, pengawas sekolah harus selalu mendasarkan kegiatannya ketika mendampingi sekolah-sekolah tersebut, menyesuaikan pendampingannya tersebut dengan implementasi yang ada atau dengan panduan yang ada pada implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, itu ada kurang lebih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 panduan yang untuk dibaca dan dipahami oleh para pengawas sekolah searah dengan apa yang ada pada kurikulum merdeka. Jadi memang sejatinya Perdirjen 4831 ini keluar, mengapa? Karena untuk mendampingi apa yang ada pada kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah. Jadi ada petunjuk pelaksanaan siklus pendampingan pengawas sekolah, ada panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ada panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada panduan komunitas belajar yang terdiri dari seri belajar kurikulum atau modul atau pembelajaran dengan paradigma baru, ada panduan optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah, dan ada panduan atau pedoman lainnya tentang implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka yang diterbitkan oleh kementerian.
Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, memang karena pengawas sekolah itu adalah jabatan yang tertinggi di satuan kementerian ini, artinya beliau seperti ibaratnya dewa ya, tanda kutip ya, jadi harus tahu, harus baca semua petunjuk atau panduan yang relevan ini kayak yang terkait dengan kurikulum Merdeka, dan juga harus dalam mendampingi sekolah-sekolah binaannya gitu. Kurang lebih seperti itu maksud dari slide ini. Baik, lanjut mungkin yang terakhir ya, satu lagi ya bagian saya. Oke, nah ini dia siklusnya. Siklus pendampingannya ada 4. Jadi eh, di mana yang sebelumnya ya mungkin Bapak Ibu ketahui bersama, sebelumnya tidak terinci seperti ini atau rinciannya lebih banyak dari ini. Nah, sekarang dipersingkat. Rinciannya menjadi 4, diperingkas dengan aturan seperti ini, dengan perjalanan seperti ini atau dengan siklus ya, dengan siklus seperti ini, yaitu yang pertama perencanaan pendampingan. Yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Yang ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Yang keempat, pelaporan pendampingan. Nah, ini dia. Inilah rangkaian yang harus dilakukan oleh para pengawas sekolah. Yang pertama, perencanaan pendampingan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pendampingan ini? Yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pengawas sekolah melakukan dulu pertemuan dengan semua kepala sekolah dampingannya, baik secara bersama-sama ataupun secara mandiri kepada sekolah binaannya. Poin berikutnya pada perencanaan pendampingan ini adalah pengawas sekolah memetakan dulu komitmen kepala sekolah dampingannya. Apakah yang dimaksud dengan komitmen itu? Yaitu kesadaran melakukan refleksi dan kapasitas memimpin perubahan. Jadi dia harus bisa, pengawas sekolah itu harus bisa memetakan bagaimana komitmen dari tiap kepala sekolah dampingannya. Apakah dia sejauh mana kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi tentang sekolahnya sendiri, dan sejauh mana atau kompetensi si kepala sekolah itu sampai di mana kapasitas kompetensi kepemimpinan dia sebagai seorang pemimpin perubahan. Itu poin kedua pada tahap 1. Poin ketiganya, pengawas sekolah harus menentukan strategi pendampingan dan metode pendampingan. Inilah yang akan dipelajari pada penelitian ini. Jadi ada strateginya dan ada metodenya. Tidak sembarang mendampingi saja. Ketika dia mendampingi setiap satuan pendidikan itu, ada strateginya dan ada metodenya. Dari mana strategi dan metodenya itu didapat? Dari hasil yang poin kedua. Ketika dia sudah dapat memetakan kepala sekolah itu berdasarkan refleksi dirinya, kesadaran dirinya, dan memetakan kapasitas atau kompeten kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan gitu. Nah, setelah itu baru dia dapat menentukan si pengawas sekolah. Oh, berarti kepala sekolah ini atau sekolah ini, satu sekolah ya, tiap satu sekolah menggunakan strategi apa dan metode apa. Nah, poin yang keempatnya, mengidentifikasikan komitmen kepala sekolah dampingan untuk menentukan prioritas pendampingan. Nah, ketika dia mempunyai 30 sekolah dampingan, ketika dia mempunyai 15 kepala sekolah yang harus dia dampingi, tiap pengawas sekolah itu harus menentukan mana yang prioritas utama, mana yang sedang, mana yang prioritas yang ketiga. Jadi ada tiga prioritasnya gitu. Nah, itu pada tahap perencanaan. Ketika selesai pengawas sekolah melakukan perencanaan, barulah masuk kepada tahap kedua, yaitu pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Dan ini ada 2 poin. Disinilah saatnya pengawas sekolah mendampingi tahap penyusunan RKAS. Dan di sini pula tahap pengawas sekolah untuk mendampingi tahap penyusunan RKAS. Jadi ada pra RKAS dan RKAS-nya itu sendiri. Jadi didampingilah tiap sekolah binaannya berdasarkan skala prioritas untuk melakukan perencanaan program satuan pendidikan. Setelah itu selesai dilakukan, barulah sampai kepada tahap yang ketiga. Ini poinnya agak banyak, ada 5 poin, yaitu di mana pengawas sekolah harus melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan sekolah itu sendiri.
gitu. Jadi didampingi bagaimana sekolah tersebut melakukan pelaksanaan program yang sudah dibuat berdasarkan RKAS tadi. Nah, di sini ada 5 poin di mana pengawas sekolah melakukan diskusi berkala untuk memantau pelaksanaan dan kemajuan program kerja sekolah. Pengawas sekolah memberikan dukungan untuk pelaksanaan program kerja sekolah. Pengawas sekolah memberikan umpan balik secara berkala terhadap kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan pelaksanaan program kerja sekolah. Juga yang poin keempat, pengawas sekolah harus mendampingi unjuk kerja kepala sekolah itu sendiri. Jadi jangan sampai luput, jangan sampai terlewat. Dan yang terakhir, pada tahap ketiga ini penting sekali, yaitu kepala pengawas sekolah harus menyusun laporan berkala keterlaksanaan program kerja sekolah. Kenapa laporan berkala ini sangat penting? Karena sebagai eh, buku besar ya, artinya sebagai catatan penting ketika dia mendampingi pelaksanaan program yang sesudah direncanakan sesuai dengan RKAS yang sudah dibuat, dia harus mencatat sendiri tuh para pengawas sekolah. Udah sampai di mana secara berkala tiap bulan, tiap kunjungan, bagaimana keterlaksanaan program kerja sekolah yang sudah dia tentukan gitu. Jadi perlunya kepala sekolah, pengawas sekolah mulai menyusun laporan berkala di tahap siklus yang ketiga ini. Nah, yang terakhir adalah pelaporan pendampingan. Ini tahap terakhir, artinya hampir tahap selesai ya di bulan akhir atau di akhir-akhir laporannya di bulan mungkin antara November Desember kurang lebih ini ada 1, 2, 3, 4 ada 5 poin. Apakah yang dimaksud dengan siklus yang keempat ini yaitu di mana pengawas sekolah harus menyusun laporan akhir keterlaksanaan program sekolah. Nah, di sini yang memang poin utamanya di mana dulu yang sebelumnya adalah laporannya itu banyak sekali. Nah, sekarang cukup satu. Disebutnya laporan akhir keterlaksanaan program sekolah. Poin yang kedua, pengawas sekolah harus melaporkan hasil pendampingan kepada Dinas Pendidikan. Poin ketiga, pengawas sekolah harus menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi untuk melaksanakan advokasi rencana tindak lanjut karena dia membuat rekomendasi gitu. Yang dulu juga membuat rekomendasi, cuma karena saking laporannya bertumpuk-tumpuk sehingga tidak terbaca gitu, hanya sekedar tumpukan saja. Nah sekarang karena bentuknya hanya satu laporan saja di akhir. Nah, di mana nanti akan dibimbing bagaimana pengawas sekolah berdasarkan perizinan ini membuat laporan dengan rekomendasi yang baik gitu dan terbaca. Nah, disinilah saatnya poin ketiga ini harus berjalan, menjalin, di mana pengawas sekolah harus menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan advokasi rencana tindak lanjut dari semua sekolah binaan ini berdasarkan prioritas. Yang keempat yaitu, nah ini dia, kalau guru kan disuruh membuat aksi nyata. Kepala sekolah disuruh membuat, diminta ya, berdasarkan kurikulum Merdeka membuat praktik baik sehingga dapat berbagi praktik baik. Nah sekarang pengawas sekolah pun diminta untuk harus ya diminta untuk bukan harus ya. Ya itulah sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka, pengawas sekolah diminta untuk membuat karya refleksi pendampingan dalam bentuk tulisan, artikel, video praktik baik dan mengunggahnya di TMM atau di platform APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, atau di medsos pribadi. Nah, inilah berarti semua harus melek teknologi, semua pengawas sekolah harus melakukan seperti yang dilakukan oleh guru di aksi nyata, di-upload di PMM, dilakukan oleh kepala sekolah berbagi praktik baik, dan pengawas sekolah harus menulis artikel, harus membuat video praktik dan program kerja masing-masing satuan pendidikan. Kemudian langkah keempatnya menyusun dokumen rencana pendampingan. Di sana ada daftar satuan pendidikan yang akan didampingi di Banten. Biasa Pak Hadi, maaf di Maaf Pak mute itu Hadi. Pak Hadi. Ya, di di unmute Pak Hadi. Mic-nya tertutup, jadi tidak terdengar. Oke. Oke, ya silakan. Oke, siap. Itu Ibu Bapak. Jadi diulangi yang pertama tadi
mengidentifikasi komitmen perubahan kepala sekolah. Jadi pengawas sekolah melakukan komunikasi awal dengan kepala sekolah untuk menjajaki dan mengetahui bagaimana komitmen perubahan dan kesadaran melakukan refleksi kepala sekolah. Kemudian langkah keduanya menentukan strategi pendampingan. Berdasarkan komitmen yang tadi dan kesadaran melakukan refleksi, seorang pengawas bisa menentukan strategi yang tepat dalam melakukan pendampingan dengan para kepala sekolah yang didampinginya. Kemudian di langkah berikutnya, pengawas sekolah memilih metode yang tepat akan digunakan, ya. Apakah itu fasilitasi, konsultasi, training, coaching, atau mentoring sesuai dengan strategi pendampingan yang ada dalam program kerja masing-masing satuan. Kemudian langkah keempat, menyusun dokumen rencana pendampingan, dan langkah kelima adalah mengirimkan dokumen rencana pendampingan ke dinas pendidikan. Ke slide berikutnya, Bu. Ya. Nah, ini Ibu Bapak panduan refleksinya untuk mengetahui kapasitas, ya, untuk mengetahui kapasitas kepala sekolah yang akan didampingi. Apakah kepala sekolahnya terkategori berkembang, berdaya, kemudian rendah, sedang, atau tinggi, ya. Itu dilihat dari pola jawaban yang didapat saat wawancara dalam refleksi komitmen perubahan. Ini panduannya Ibu dan Bapak, bisa dicermati oleh Ibu Bapak. Lanjut, Bu. Nah, ini Ibu Bapak matriknya. Kita lihat berdasarkan tingkat kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kemudian tingkat kesadaran melakukan refleksinya terbagi dua, yaitu berkembang dan berdaya. Jadi manakala kapasitas memimpinnya rendah, kemudian tingkat kesadaran melakukan refleksinya berkembang, maka strategi yang digunakan adalah, atau strategi pendampingannya, yaitu penyemai perubahan. Kemudian ketika kapasitas memimpinnya sedang, kemudian tingkat kesadaran melakukan refleksinya berkembang, maka strategi yang digunakan adalah penguatan perubahan. Kemudian ketika kapasitas memimpin perubahannya tinggi, kemudian kesadaran melakukan refleksinya berkembang, maka strategi yang digunakan adalah pemicu perubahan. Ketika kapasitas memimpinnya rendah, kemudian kesadaran melakukan refleksinya berdaya, maka strategi yang digunakan adalah perubahan segera. Ketika kapasitas memimpinnya sedang, kemudian tingkat kesadaran refleksinya berdaya, maka perubahan berangsur. Dan ketika kapasitas memimpinnya tinggi, kemudian tingkat kesadaran refleksinya berdaya, maka itu perubahan berkelanjutan strateginya. Nah, ini Ibu Bapak penjelasannya yang berkesesuaian. Kira-kira Ibu Bapak, ini dari 5 metode yang digunakan, 5 metode yang digunakan dalam melakukan pendampingan, bergantung kepada strategi yang tadi. Ada yang direktif, kemudian ada yang campuran lah antara semi direktif dan
indirektif, kemudian eh, ya eh, ini metodenya ada 5 yang digunakan Ibu Bapak, bergantung kepada kapasitas dan eh, melakukan perubahan dan tingkat kesadaran melakukan refleksi. Ada yang training, ada yang mentoring, kemudian ada yang coaching, kemudian facilitating dan consulting. Jadi bergantung kepada kebutuhan yang tergambarkan saat melakukan wawancara awal dengan kepala. Tapi saya yakin ketika pengawas sekolahnya sudah berulang kali menjadi pendamping di sekolah yang dimaksud, komunikasi awal akan menjadi lebih mudah dalam melakukan pemetaannya. Nah, di sana ada lingkupnya, tujuannya untuk apa dari masing-masing metode, lingkupnya bagaimana, kemudian luaran yang ada seperti apa, dan yang membutuhkannya siapa, kemudian lebih tepat bila dilakukan dengan cara yang bagaimana. Rinciannya bisa Baik. dicermati. Mangga, Ibu. Ya, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Dalam pelaksanaannya, Ibu Bapak mungkin nanti akan dibahas oleh Bu Nurbati ya. Tapi pada dasarnya Ibu Bapak bisa melakukan beragam metode dalam rangka melakukan pendampingan dengan kepala sekolah, walaupun pada awalnya kita menentukan metode yang tepatnya metode yang mana, kemudian saat pelaksanaan ternyata tidak berjalan begitu optimal, bisa beralih atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saja, walaupun agak bergeser dari perencanaan yang dirancang oleh pengawas sekolah itu. Kira-kira seperti itu, dilanjutkan oleh Bu Nur barangkali. Kelompok cendol, oke kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok cendol. Ya, silahkan Ibu Nur Badriah, sudah adakah di ruang Zoom? Boleh bersuara agar muncul di slide pertama Mbak. dari ya, sudah. Masih mute ya Bu, suaranya ya, belum terdengar ya Bu. Baik, terima kasih Mbak Jehan atas waktunya. Ya, sudah jelas suaranya Mbak? Sudah Oke, jelas baik. dan keren. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Nur Badriah. Ingin berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, Mbak Jehan, aku mulai slide yang ke ini ya. Oke, sepertinya metode belum kan tadi? Yang ini Bu dari apa? Dari Tadi. ini penjelasan tentang matriks strategi Baik, pendampingan. Ya. baik. Tadi sekilas Pak Hadi sudah menjelaskan tentang matrik pendampingan. Nah, sekarang saya akan langsung ke apa namanya? Ke kasus sih sebenarnya ya, tetapi sebelum kita masuk ke kasus, kita lihat lagi tentang deskripsi strategi pendampingan. Baik Ibu Bapak, setelah tadi berbagai metode disajikan, ternyata kasus-kasus ini nanti akan muncul ketika kita selaku pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah. Nah, strategi-strategi pendampingan yang dihadirkan oleh Perdirjen 4831 ini ada 6, dari mulai penyemai perubahan segera,
penguatan perubahan, perubahan berangsur, pemicu perubahan, dan perubahan berkelanjutan. Nah, jadi kalau dilihat dari gradasi warna, begitu ya, kalau lihat dari warnanya, penyemai perubahan ini warna merah, artinya urgen banget untuk segera didampingi, begitu ya. Urgen banget untuk segera didampingi. Kemudian biasanya penyemai perubahan ini dimiliki oleh para kepala sekolah yang tidak sadar kalau memang banyak kekurangan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Nah, deskripsi penyemai perubahan itu sendiri adalah kita akan meninggalkan praktik lama dan berubah ke praktik yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan kepemimpinan perubahan dengan mengerjakan secara langsung hingga mendapatkan bukti dan praktik baik perubahan, begitu ya? Praktik baik perubahan. Nah, sasarannya adalah satuan pendidikan yang kapasitas memimpinnya rendah dan kesadaran untuk melakukan perubahannya juga masih rendah atau berkembang, begitu ya. Jadi kalau kesadaran ini ada dua, berkembang dan berdaya, begitu ya. Jadi kalau yang kapasitas rendah tadi, kapasitas ada tiga, kapasitas rendah, sedang, menengah, dan tinggi, begitu ya. Nah, jadi prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah pengawas terlibat langsung, jadi secara directly memimpin, mendampingi sekolah ini. Jadi nggak boleh indirect, nggak boleh lewat via telepon begitu, tetapi intens waktunya 2 minggu sekali begitu ya. Sampai ada perubahan, baru perlahan-perlahan dilakukan pendampingan yang secara berjarak, kemudian berkelanjutan begitu ya. Nah, fokusnya pada pembelajaran, biasanya perbaikan kualitas pembelajaran gitu ya, lingkupnya. Luarannya perubahan praktik pembelajaran. Nah, untuk penyemai perubahan ini kita lakukan pendampingan secara kita prioritaskan gitu, prioritasnya secara utama. Jadi intens, secara langsung, kemudian biasanya metode-metode yang digunakan adalah metode-metode training begitu. Karena memang fokusnya peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian perubahan segera ini dari merah rada bagusan nih ya. Jadi kalau kita mau ngapalin gitu, disemai dulu, kemudian segera kuatkan, berangsur, dipicu untuk berkelanjutan gitu ya kalau kita mau gradasi peningkatan strategi pendampingan ya. Nah, di perubahan segera ini berbeda tipis dengan si penyemai perubahan tadi. Kalau di sini sasarannya adalah satuan pendidikan ini kapasitasnya rendah tapi sudah sadar kalau dia ini ada kekurangan gitu. Nah, tapi kapasitasnya rendah gitu ya. Nah, jadi ini juga dilakukan pendampingannya rada berbeda. Kalau tadi direktif, kalau ini non direktif begitu ya. Kemudian luarannya adalah perubahan praktik pembelajaran atau pengelolaan satuan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan perubahan. Di penguatan perubahan ini satuan pendidikannya itu kapasitasnya sedang gitu ya, dan kesadarannya rendah gitu. Jadi tetap nggak merasa kalau dirinya kurang, tetapi kapasitasnya, kemampuan kepala sekolahnya ini sedang. Ini proses pendampingannya secara langsung juga gitu ya untuk memimpin perubahan. Jadi pengawas terlibat mengerjakan aktivitas perubahannya dan memberikan contoh nyata. Karena di sini ada kata kunci memberikan contoh nyata, artinya nanti metode yang kita gunakan adalah berbagi praktik baik, bisa mentoring begitu ya, bisa mentoring. Nah, kemudian perubahan berangsur nih. Perubahan berangsur ini sasarannya ini kepala sekolah yang kapasitasnya itu sedang dan memiliki kesadaran yang sangat tinggi kalau memang ada yang harus diperbaiki dari kepemimpinannya begitu ya. Nah, ini proses pendampingannya itu bisa non direktif gitu, bisa via telepon gitu ya, bisa langsung,
intinya tidak intens seperti pemicu perubahan. Kemudian luarannya adalah ada terlihat perubahan praktik pembelajarannya ke arah lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian biasanya kalau seperti ini tujuannya apa? Tujuannya mendukung kepala satuan pendidikan untuk merencanakan dan melaksanakan dan mendukung perubahan secara bertahap. Jadi secara berangsur ada perubahan. Nah, jadi kalau seperti ini menggunakan metodenya apa? Nanti akan kita lihat lagi ya di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pemicu perubahan. Pemicu perubahan ini adiknya perubahan berkelanjutan gitu ya. Jadi memang kapasitas memimpin perubahannya sudah tinggi, kompetensinya sudah mumpuni, kesadarannya juga sudah, tapi kesadarannya masih di bawah, belum tinggi gitu ya. Jadi ini biasanya kepala sekolah yang sudah merasa, wah saya jam terbangnya udah tinggi begitu, tapi apa namanya, kapasitas pemimpinnya juga tinggi. Nah, tapi sekolah itu masih perlu diperbaiki gitu. Nah, kesadarannya dia nggak sadar kalau dia mampu memimpin, tetapi yang dipimpinnya masih belum maksimal gitu. Nah, ini kita picu perubahannya. Nah, ini sama dengan yang perubahan berangsur non direktif. Jadi intinya kita akan membangun kesadaran bahwa satuan pendidikan ini perlu perubahan gitu ya. Jadi menggunakan percakapan-percakapan. Biasanya ini metodenya nanti coaching. Kata kuncinya di sini adalah membangun percakapan menggerakkan. Jadi si kepala sekolah sudah punya potensi, tetapi eh, kita pengawas sekolah ini ingin menyadarkan, oh ini potensinya bagus nih Pak. Sebenarnya kalau Bapak melakukan perubahan, satuan pendidikan Bapak bisa lebih oke lagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini perubahan berkelanjutan ini yang sudah paling cakep nih ya. Paling cakep kenapa? Karena kita sebagai pengawas sekolah memberikan tantangan. Kemudian kasih panggung untuk kepala sekolah untuk berbagi praktik baik. Jadi prosesnya non direktif, memberikan tantangan, kemudian pengawas memberikan kesempatan untuk tampil sehingga banyak perubahan-perubahan yang akan dilakukan kepala sekolah tersebut. Jadi untuk melakukan inovasi, kemudian untuk memunculkan dirinya kalau dia adalah kepala sekolah panutan begitu. Nah, ini yang harus dimunculkan nanti bagi kepala satuan pendidikan yang memiliki tipe seperti ini. Jadi kita menggunakan strategi pendampingan perubahan berkelanjutan gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak Jehan. Oke, kita langsung ke studi kasus ya. Kita langsung ke studi kasus teman-teman untuk menguatkan kembali dari metode dan strategi pendampingan yang tadi sudah didapat oleh teman-teman semua. Baik, nanti di studi kasus ini ada potret kejadian-kejadian yang dialami oleh kepala satuan pendidikan. Tapi belum muncul ya Mbak Jehan ya? Hmm, belum muncul juga ya? Sudah. Belum. Udah nih Bu, Iya, tapi studi kasusnya belum muncul. Oh belum Bu, belum. Masih tampilan aja. Linknya belum muncul. Belum. Jadi nanti Ibu Bapak di situ ada kata-kata kunci yang akan kita gunakan, yang akan menguatkan kita apa nih metode yang tepat dan termasuk apa metode tepat yang harus kita gunakan dan strategi apa yang akan kita lakukan. Sebentar, mungkin Mbak Jehan sedang mengotak-atik laptopnya. Yang studi kasus ya, Ya, Bu. Ya, ya, sebentar. Eh, saya yang yang recheck ada dulu ya, 6. Bu ya, di Ya, utama untuk apa boleh, materi utama. boleh.
Studi kasus siklus 1 ya, Bu? Ya, studi kasus metode pendampingan. Oh, studi kasus metode pendampingan. Sebentar. Coba saya tampilkan dulu ya, Bu ya. Semoga ini bisa jadi apa? Dari Sambil WA, saya cari. dari Ya, WA saya sambil. aja, Mbak. Dari WA Ya, saya aja. Dari WA saya oke. tadi pagi. Oke. Yang itu yang tadi pagi, Bu, yang Ibu kirim. Ya, ya, Yang tadi saya sudah tampilkan, Bu Nurbat. ya. Tapi belum muncul. Yang Yang itu ada, tadi, yang WA studi kasus metode pendampingan yang tadi pagi Bu Nurbat ya, kirim, itu yang tadi saya tampilkan. belum muncul, Mbak. Oh ya, Yang sebentar. yang Ibu Ida baru, yang ada 5 kasus ya. Iya, tapi yang Ya, nggak apa-apa, ditampilkan aja. iya, oke, sebentar kalau begitu. Saya ulangi kembali ya di ininya. Ya. Nah, ini yang tadi Ibu Nurbat tampilkan. Nah, ini yang ini. Ini, Ya. ya, ini. Hanya sampai sini aja. Terus nggak muncul kalimatnya. Iya, hanya 2 lembar aja yang tadi Ibu kirim. Coba saya bisa Atau berbagi yang lain. lain ya. Yang ini Yang itu ada loh, saya yang studi kasus siklus 1 itu coba saya cek. yang saya kasih ke WA Mbak Jehan ya. Ya. Saya ingatkan lagi dulu. Nah, ini yang studi kasus strategi pendampingan. Ini baru eh, ini baru yang ada 6 Yang itu. ini Mbak, yang ini Mbak Jehan, yang Mbak Jehan, yang di WA di Yang WA. yang ini benar. Bukan, Yang ini bukan. Di bukan. WA di WA Oke. di WA di WA. Oh, dibuat lagi. Oke, ya, sebentar. Ya, itu tadi yang sudah saya tampilkan, Bu Nurbat, hanya 2 lembar. Nggak ada, nggak ada apa isiannya lagi. Hanya ada 2 lembar di dalamnya. Gimana mau dipakai aja? Iya, iya pakai. Oke. Hmm, mana nih? Ya. Ini yang ini yang hanya 2 lembar ini. Ya, iya ini. Ya, bawahnya lagi. Ya, ini. Iya, Ya, seperti yang tadi benar. Ya. dari awal sudah ditampilkan. Oh, oh gitu. Ya, baik Ibu Ya. Bapak. Di sini kasusnya adalah Ibu Ida baru saja diangkat menjadi kepala sekolah Pondok Harapan. Beliau belum memiliki keterampilan dan pengalaman untuk mengelola keuangan berbasis teknologi secara mandiri ya. Nah, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada guru yang kemudian berperan sebagai bendahara. Situasi ini menyulitkan guru yang ditunjuk sebagai bendahara untuk membagi waktu dengan tugas utamanya, yaitu mengajar. Saya, pengawas sekolah, melihat beberapa kepala sekolah mengalami masalah yang sama. Nah, untuk itu saya mengadakan sesi pelatihan untuk kepala sekolah binaan agar mampu mengelola keuangan berbasis IT. Jadi nanti ke depannya kepala sekolah itu tidak meminta guru lagi gitu ya, karena guru itu yang mengajar tugasnya begitu. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada beberapa kepala sekolah kemudian mengadakan sesinya pelatihan. Nah, kalau mengacu ke metode pendampingan yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, nah, ada kata beberapa kepala sekolah, kemudian ada sesi pelatihan. Nah, coba ke atas Mbak Jehan, nggak bisa ya? Ke yang apa? Nah, ini ya ya. Oke, nah ini, nah stop. Nah ini kalau untuk sekelompok orang, komunitas belajar lingkupnya, begitu ya. Kemudian ada tujuannya pelatihan luarannya, berarti menggunakan metodenya training, gitu ya, Ibu Bapak. Nah jadi ketika nanti kita memfasilitasi teman-teman pengawas dan mendapatkan kasus yang seperti Ibu Ida tadi, maka kata kuncinya adalah pelatihan dan sekelompok orang, begitu ya. Jadi training.
Baik, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Mbak Jihan. Maaf. Nah, selanjutnya kasus yang kedua. Pak Bait ini kepala sekolah SMP 10 Pondok Padi. Minta tolong untuk diajari bagaimana cara membuat perencanaan berbasis data. Nah, di sini ada berdasarkan data ya. Kemudian saya sebagai pengawas sekolah mengadakan beberapa sesi pembimbingan untuk mendemonstrasikan cara mengunduh rapor pendidikan. Kemudian melakukan analisis dari data temuan sampai kemudian mengolah rekomendasi untuk menjadi rencana keuangan RKAS ya. Kegiatan yang dilakukan selama beberapa sesi tersebut bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki pada Pak Bait dan memberikan contoh praktik nyata agar diterapkan oleh Pak Bait. Nah, di sini ada kata kuncinya pembimbingan dan ada kata kuncinya adalah berbagi pengalaman. Kalau berbagi pengalaman berarti kita ke atas itu mentoring, gitu ya. Kata kuncinya berbagi pengalaman. Di sini luarannya praktik penerapan hasil mentoring, gitu ya. Cenderung lebih mengikuti kekayaan pengalaman mentor, begitu. Ya. Kemudian ke bawah lagi. Oke. Ke bawah lagi kasus yang ketiga, Ibu Ice. Ibu Ice ini kepala sekolah SMK 10 Teluk. Sudah mengikuti kelas mentoring untuk membuat perencanaan berbasis data. Saatnya Ibu Ice menerapkan pengalaman pengetahuannya untuk membuat perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan, ternyata Ibu Ice mengalami kesulitan mengidentifikasi indikator yang bermasalah. Saya, pengawas sekolah, mendengarkan keluhan Ibu Ice tentang kesulitannya. Kemudian saya melakukan analisa dan memberikan catatan rekomendasi setelah Ibu Ice datang berkonsultasi. Karena kata kuncinya adalah konsultasi dan ada analisa dari data-data, maka metodenya adalah consulting. Gitu. Kita ke atas lagi. Metodenya adalah consulting ya. Baik. Oke. Di sini di consulting ada memberikan rekomendasi tujuannya, kemudian luarannya adalah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis gitu ya. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian luarannya adalah ini. Tentang strategi kebijakan atau program hasil proses konsultasi. Terus cenderung lebih kontekstualisasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Begitu ya. Selanjutnya ke bawah lagi kasus selanjutnya. Aku belum muncul kasus. Ya, kasus yang nomor 4. Nah, di sini awal tahun pembelajaran baru, sekolah-sekolah melaksanakan MPLS. Dari beberapa sekolah dampingan, ada permintaan dari Kepsek untuk melaksanakan MPLS yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagai pengamat sekolah, saya ngundang pertemuan kepala sekolah dari sekolah binaannya. Jadi banyak ya. Kemudian di pertemuan tersebut, setiap kepala sekolah diajak menyepakati. Kemudian menentukan strategi pelaksanaan MPLS. Karena ini orangnya banyak, kemudian ada kesepakatan, sekarang kita ke atas lagi, kita memfasilitasi, berarti memfasilitating gitu ya. Ini kata kuncinya adalah membantu sekelompok orang mengambil keputusan, kemudian keputusannya tentang strategi kebijakan, kemudian di situ hasil proses fasilitasi kelompok. Begitu ya. Selanjutnya, kasus selanjutnya. Oke, nomor 5 ya. Ibu Nurul, Kepala SMP Insan Prestasi, memiliki harapan agar guru penggerak di sekolahnya dapat membangun kombel. Tapi kenyataannya guru ini sibuk keluar begitu ya, jadi narasumber tempat lain. Saya pengawas sekolah melakukan percakapan agar Ibu Nurul ini dapat mengidentifikasi situasi saat ini dan situasi ideal yang diharapkan. Dalam percakapan tersebut, saya mengajak Bu Nurul untuk memetakan
hal yang bisa dilakukan dan potensi kendala yang dihadapi. Di akhir percakapan, Ibu Nurul menentukan langkah-langkah agar harapannya bisa terwujud. Jadi saya membantu Bu Nurul untuk memetakan gitu ya, menggali, kemudian kira-kira ini mana yang baik, mana yang belum baik, mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Nah, saat inilah metode yang kita terapkan, lebih tepat coaching gitu ya. Jadi tidak melulu metodenya coaching saja, ada metode-metode yang lain yang dapat kita terapkan. Tujuan coaching itu sendiri adalah memberdayakan seseorang itu untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi yang awalnya kinerjanya itu harusnya bisa diutamakan yang mana, begitu ya, tetapi dia melakukan yang mana. Nah, inilah saatnya kita memberdayakan si coach itu untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengungkapkan potensi-potensi dirinya. Nah, luarannya adalah praktik atau perspektif baru dari hasil kesadaran atau inspirasi yang didapatkan dari proses coaching itu tadi. Nah, sekarang kita kembali ke itu yang utama Mbak Jehan. Ke slide yang utama tadi yang ada kubik-kubiknya tadi ya. Oke. Baik, Ibu Bapak, terima kasih Mbak Jehan sudah membantu mengefektifkan kegiatan ini. Nah, perbedaannya coaching dengan metode lainnya itu dapat dilihat di gambar ini. Ibu Bapak, consulting, training, coaching, mentoring, fasilitasi. Nah, di sini tujuannya kalau seperti ini ya, ada ilmu, ada belum punya. Jadi kita seperti ini, mentoring digunakan apabila si kepala satuan pendidikan itu belum punya ilmu, gitu ya. Metode mentoring kita gunakan apabila kepala satuan pendidikan belum punya ilmu. Jadi tujuan pengawas sekolah itu mendampingi dengan menggunakan metode mentoring, tujuannya adalah berbagi pengalaman. Nah, pengawas sekolah menggunakan metode training bagi kepala sekolah yang belum punya ilmu. Tujuannya untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya. Jadi bagian ini enak banget nih yang jelasinnya gitu ya. Pengawas sekolah menggunakan metode fasilitasi untuk kepala satuan pendidikan yang sudah punya ilmu. Tujuannya membantu pengambilan keputusan. Metode coaching digunakan bagi kepala satuan pendidikan yang sudah punya ilmu, tujuannya pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja. Sementara consulting digunakan oleh pengawas sekolah bagi kepala sekolah yang sudah punya ilmu atau yang belum punya ilmu. Kuncinya consulting ini adalah si kepala sekolah itu ingin sekali memecahkan permasalahan rumitnya. Jadi langsung berkonsultasi kepada ahlinya, yaitu dalam hal ini pengawas sekolah. Seperti itu teman-teman. Jadi giliran saya adalah menjabarkan studi kasus, kemudian menggunakan metode-metode dan strategi pendampingan yang tepat untuk kepala satuan pendidikan dengan berbagai permasalahan. Begitu saja Mbak Jehan. Terima kasih teman-teman. Terima Saya kasih kembalikan. banyak Ibu Nurbat yang sudah berbagi. Selanjutnya kita akan masuk ke ups. Ya, ini tentang eh, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan yang akan lebih didetailkan oleh Pak Hargio Santoso. Silakan Pak Hargio.
Pak Hargio sudah adakah di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar ya Pak Hargio ya? Masih putus-putus. Saya bisa didengar dengan baik, Pujian. Iya, sekarang sudah tadi bagus tapi hilang lagi Pak Hargio. Mungkin Pak masih putus-putus Pak. Mungkin Pak Hargio bisa pakai handphone Bu Nurbat. Tadi suaranya jelas terdengar di sini. Saya berubah pakai HP. Oh ya oke siap. Silakan Pak. Ya. Suara Sudah saya bisa jelas didengar? sekarang. Bisa, jelas sekali. Ini ada gangguan. Terima kasih. Yang pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu. Mari saya kembali untuk mengajak meluruskan niat kita adalah untuk belajar sehingga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Semoga di bulan yang mulia ini ilmu kita makin berkah, makin bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri yang kelak akan dibawa bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ilmu yang bermanfaat adalah nanti bermanfaat untuk khususnya dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa di awal tadi sudah dimulai dari bagaimana peran pengawas mendampingi, disampaikan dengan berbagai metode, ada dengan berbagai sistem cara bagaimana menangani kasus dan tahapan-tahapan pendampingan. Berikutnya saya juga akan menyampaikan tahapan pendampingan yaitu pada tahap kedua. Ya. Jadi pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Sebetulnya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi di awal, sudah disampaikan semua, tapi di tahapan kedua ini diulang lagi. Yaitu. Kalau di tahapan pertama adalah tahap perencanaan. Putus Pak Hargio. Pak Hargio. Dia sudah keluar. Ibu Nurbas atau Pak Hadi bisa bantu Pak Hargio.
meeting jaringan mereka di gedung sana nggak? Biasa di Diplomat. Nggak ada suaranya ya? Iya, hilang Bu Pak Hargionya. Nanti saya lagi telepon sebentar Bu. Oh, oke. Iya, silakan Pak Iya, Hargio. iya, ya maaf ini saya kok kayak ada yang mainin ya tiba-tiba apa mic saya dimatikan sendiri padahal saya enggak. Kepencet kali kalau ke HP biasanya Enggak, suka saya begitu Pak. enggak HP saya letakkan kok. Ya, saya Oh, pakai dua ini ada laptop ada HP ya. Saya oh ulangi iya. berarti kalau tadi nggak dengar. Iya. Jadi langkah pertama adalah diskusi data rapor pendidikan. Jadi pengawas mendampingi kepala sekolah dari hasil raport yang diunduh lalu didiskusikan. Berikutnya adalah bagaimana menentukan langkah-langkah mencari berdasarkan hasil numerasi dan literasi. Nanti penjelasannya di belakangnya. Jadi dari sana kemudian melibatkan partisipasi warga satuan pendidikan. Yang ketiga adalah mengaplikasikan metode pendampingan dalam penyusunan program yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur. Ada 5 metode. Langkah yang keempat memastikan program kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya. Yang kelima adalah menginformasikan luaran. Jadi nanti hasil dari pendampingan itu adalah RKT dan RKAS yang akan disampaikan kepada dinas. Ya, berikutnya Bu Jian. Ya, tadi yang saya sampaikan langkah pertama adalah melakukan refleksi bersama kepala sekolah untuk mendalami kondisi satuan pendidikan dengan menggali akar masalah serta area yang memerlukan pembenahan dan mendiskusikan pilihan rekomendasi prioritas pada rapot pendidikan. Jadi di rapot pendidikan memang ada nilainya, ada skor-skornya. Di sana sudah ada rekomendasinya, rekomendasi mana yang prioritas yang harus ditingkatkan. Ya. Yang langkah kedua tadi sudah sampaikan, dibutuhkan bagaimana melibatkan warga satuan pendidikan, ya, yang lain guna mendalami dan memperkaya temuan informasi yang didapatkan dari hasil refleksi sebelumnya. Itu. Langkah yang ketiga mengaplikasikan metode pendampingan dalam mempermasai kepala sekolah menyusun rencana program kerja satuan pendidikan. Sebetulnya itu enak itu, tinggal dibelah dua, kanan dan kiri, ya gitu. Kanannya adalah sekolah yang dalam kondisi berkembang, ya, terus yang kirinya sekolah dalam berkembang, yang kanannya adalah yang berdaya. Nah, ketika dia berkembang itu ditangani dengan dua, ya, dengan training dan dengan mentoring gitu. Yang kanan yang berkembang dengan coaching dan fasilitating, okay? Dengan coaching dan fasilitating. Terus consulting itu berlaku untuk semuanya. Consultingnya untuk berlaku untuk semuanya. Itu penerapan metode. Langkah yang keempat adalah membersamai kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan dengan melibatkan warga sekolah. Langkah yang kelima, menginformasikan rencana program kerja satuan pendidikan dampingan yang telah disusun bersama kepala sekolah kepada
dinas pendidikan dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta budaya setempat, karakteristik budaya setempat. Bentuknya adalah RKT dan RKAS. Ya, Bu Jian. Ya. Nah, ini ada panduan diskusi sebenarnya Bapak Ibu, tapi tidak memungkinkan di di kegiatan ini, maka dilanjut Bu Jihan. Terus dilanjut Bu Jihan. Ya. Ya, kita memasuki tahap ketiga. Sebetulnya ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi, tapi saya mempertajam saja sampai kepada teknis di dalamnya, yaitu pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Jadi sudah direncanakan, habis perencanaan pendampingan, terus bagaimana mendampingi, menyusun perencanaan. Sekarang tahap ketiganya adalah pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Nah, jadi cara mengingatnya itu. Ya. Langkah pertama adalah diskusi dan pemberian umpan balik secara berkala, yaitu melaksanakan diskusi berkala bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam terkait pelaksanaan dan kemajuan program satuan pendidikan. Artinya di sini ada proses refleksi, melihat apa yang sudah dilakukan berdasarkan hasil diskusi, kemudian pengawas sekolah memiliki tugas itu memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Umpan baliknya bisa umpan balik dalam bentuk penyemangat, sebagai pembangkit, bisa juga umpan balik yang sifatnya adalah membangun, ya gitu. Berikutnya adalah langkah kedua, mengaplikasikan metode pendampingan dalam memfasilitasi penyelesaian hambatan. Ya, tadi sama, kembali lagi tetap menggunakan 5 metode tadi. Kalau sudah pada posisi mengaplikasikan, artinya seperti tadi kasus yang disampaikan oleh Bu Nur Badriah. Nah, kita mempunyai ada clue-cluenya. Itu apa yang perlu dilihat dari masalahnya, sehingga kita menentukan. Nah, makanya kalau saya tadi sudah saya sampaikan juga, yang paling enak dibagi 2 gitu. Kalau para pengawas itu para kepala sekolah pada posisi belum, artinya masih posisi berkembang, karena belum berilmu itu artinya masih posisi berkembang, itu paling gampang pakai TM itu. Jadi training, mentoring, kan gitu. Terus kalau kepala sekolah posisi pada kanan, maka ada pemetaan. Diharapkan pengawas itu memetakan sekolah. Misalnya ada 28 sekolah itu yang didampingi. Berapa sekolah berada di belum, berapa sekolah berada di sudah. Itu. Lah yang belum dilakukan pendampingannya dengan cara training dan mentoring, sedangkan yang sudah menggunakan coaching dan facilitating, ya gitu. Oke, itu dalam memfasilitasi penyelesaian hambatan. Terus berikutnya langkah ketiga, mendampingi kepala sekolah melaksanakan unjuk kerja. Ya, jadi mendampingi kepala sekolah melakukan unjuk kerja yang telah dirumuskan dalam RKAS. Ya, saya tadi belum mendengar ya, apakah sudah disampaikan atau kemungkinan atau mungkin saya yang tidak mendengar, tidak menangkapnya, bahwa ketika mendampingi kepala sekolah melaksanakan unjuk kerja tadi, sebelum sampai ke sini juga harus punya prioritas, ya, prioritas penanganannya. Sudah disampaikan Pak. Ya. Alhamdulillah kalau sudah disampaikan ya. Bu Ningrum, oke. Ya. Nah, berikutnya, unjuk kerja bertujuan untuk menyebarluaskan praktik-praktik baik kepada masyarakat. Ya.
memenuhi akuntabilitas serta evaluasi kolaborasi. Kenapa kok perlu disampaikan kepada masyarakat? Karena masyarakat sekitarnya adalah merupakan pengguna atau orang yang memiliki kepentingan dari hasil pendidikan itu. Langkah yang keempat adalah menyusun laporan berkala keterlaksanaan program kerja. Jadi sebelum menyusun laporan pendampingan di akhir, ada laporan penyusunan berkala. Ya, laporan berkala keterlaksanaan program kerja ini dilakukan di akhir tahap ketiga. Jadi di situ berisi apa? Informasi tentang kemajuan dan pencapaian program kerja di setiap sekolah dampingan. Secara berkala kepada siapa? Kepada dinas pendidikan. Nah, itu. Jadi isinya adalah informasi tentang kemajuan dan pencapaian program kerja di setiap satuan pendidikan yang didampingi oleh pengawas secara berkala kepada dinas pendidikan. Jadi ini tidak dilakukan di akhir tahun, tapi dilakukan setiap akhir tahap ketiga. Pujian, berikutnya pujian. Next. Ya. Oh, ini diskusi tadi, pujian. Lanjut, pujian. Ya. Bapak Ibu tadi ada apa namanya umpan balik ya yang udah saya sampaikan tadi. Ternyata muncul slide-nya di sini ya. Tadi saya sudah sampaikan ada umpan balik pembangkit, ada umpan balik penyemangat, dan ada umpan balik pembentuk. Ya. Nah itu. Jadi bagaimana kita memberikan umpan balik ini sebetulnya sederhana Bapak Ibu. Katanya hanya sekedar umpan balik. Tapi sering berdasarkan pengalaman ketika kita menghadapi ke para pengawas, ini kan sebetulnya umpan balik itu bisa dalam bentuk pujian, bagaimana kita memberikan apresiasi. Ini kita harus bisa memilih kalimat-kalimat apa namanya mana yang namanya itu untuk membangkitkan, mana itu yang umpan balik itu untuk menyemangati, meningkatkan semangatnya, mana umpan balik itu yang dapat membentuk gitu. Nah, di situ ada contoh-contohnya, menunjukkan bukti adanya persoalan disertai mengajukan pertanyaan yang reflektif gitu. Para sekolah itu umpan banyak begitu. Nanti coba ada waktu didiskusikan kayak apa sih namanya umpan balik pembangkit itu gitu. Terus umpan balik penyemangat itu kayak apa kalimat apa namanya implementasinya kalimat nyatanya kayak apa gitu. Nih. Oke pujian, karena ini hanya semua gambaran saja. Yang penting bagaimana nanti deskripsi kalimat yang sebenarnya. Oke. Lanjut pujian. Iya, sudah habis Pak Hargio. Oke. Ada mungkin yang mau disampaikan lagi pujian. Oh iya, baik. Izin saya menarik kesimpulan ya, Bapak Ibu khususnya Bu Ningrum, Pak Hadi, Bu Nurbat, dan Pak Hargio. Bapak Ibu semua ke sosialisasi Perdirjen 4831 ini itu adalah sebagai langkah awal ataupun bekal buat Bapak Ibu semua ketika nanti mengikuti kegiatan pelatihan peran pengawas sekolah. Awalnya kegiatan tersebut adalah untuk TOT fasilitator. Namun alhamdulillah BGP Banten memiliki anggaran yang cukup, yang lebih untuk mengundang beberapa pengawas sekolah yang akan sama-sama mengikuti pelatihan TOT
mengikuti pelatihan peran baru pengawas sekolah ini. Jadi eh, para pengawas tersebut juga sudah mendapatkan sosialisasi pendirian ini yang sudah dilakukan pada saat akhir tahun kemarin selama 2 hari ya, 2 hari secara utuh. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu eh, sebagai keynote-nya ya ataupun sebagai key point-nya adalah saya izin share screen dulu. Dari nanti paparan ini akan saya kirim ke grup BGP Banten. Jadi ini ya salah satu key point dari masih ada ininya ya. Mohon maaf. Nah, ini adalah key point-nya skema dari transformasi perubahan pengawas sekolah ya. Dari keseluruhan materi ini yang kami sampaikan saat ini secara ringkas, nah itu ada di sini apa intinya dan nanti akan kita gali kembali pada saat kegiatan pelatihan peran pengawas sekolah. Nah, kemudian berikutnya adalah siklus pendampingan pengawas sekolah. Saat ini kegiatan pengawas sekolah sudah lebih terperinci dan detail. Ya, jadi mulai dari perencanaan pendampingan saat mereka pengawas sekolah melakukan wawancara untuk memetakan kompetensi kepala sekolah ataupun kemampuan dia dalam melakukan perubahan, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan di mana pengawas sekolah itu mendampingi dalam penyusunan RKS ataupun RKT. Nah, lalu ke pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan yang tadi Ibu Ningrum bilang harus dimonitoring dan evaluasi secara berkala apakah kepala sekolahnya benar-benar melakukan kegiatan ataupun program yang sudah dia susun. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan pendampingan yang khususnya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang ia dampingi. Jadi kalau sekarang kita sebutnya sekolah dampingan ya Bapak Ibu menghindari kata ataupun meminimalisir kata sekolah binaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ini Bapak Ibu. Mohon maaf, matriks dari strategi pendampingan. Nah, dari apa tahapan pendampingan tersebut nanti para pengawas sekolah sudah bisa memetakan kepala sekolahnya berdasarkan matriks ini yang sudah tadi Pak Hadi sampaikan mulai dari penyemai perubahan yang Ibu Nurbat bilang bahwasanya hal ini yang perlu diprioritaskan, kemudian ke penguatan perubahan, pemicu perubahan, perubahan segera, perubahan berangsur, dan perubahan berkelanjutan. Ya, inilah nanti merupakan strategi pendampingan dari pengawas sekolah tersebut. Jadi memang sudah terperinci dan panduan untuk masuk ke dalam strategi ini juga sudah diberikan di Perjijem 4831 yang akan kita bahas insya Allah di pelatihan peran pengawas sekolah. Nah, dan sebagai fasilitasinya ataupun penguatan dari strategi tersebut ada 5 metode pendampingan yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi pengawas sekolah sesuai dengan kondisi kepala sekolah tersebut. Jadi pengawas sekolah boleh menggunakan 1, 2 ataupun 3 metode pendampingan yang sudah disediakan. Ya, itu mungkin Bapak Ibu inti dari ataupun kesimpulan dari strategi sosialisasi khususnya untuk Perdijen 4831. Semoga menambah wawasan Bapak Ibu semua dan nanti insya Allah akan kita lebih perdalam lagi pada saat pelatihan pengawas sekolah di minggu depan, insya Allah. Ya, begitu mungkin Ibu Duma dari saya. Sesi selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu Duma. Terima kasih. Terima kasih Bu Jehan atas materinya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Baik Bapak Ibu peserta Seba Baduy hari ini kami buka pertanyaan untuk ada 2 termin. Untuk termin pertama 3 pertanyaannya Bu Jehan ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja. Kayaknya masih pada sibuk di ruangan masing-masing ya Bu Duma ya. Mungkin kita tunggu sekali lagi Bu Jehan kita tanyakan. Bapak Ibu, Oh ya. barangkali ada pertanyaan, silahkan. Enggak kok Bu Jehan.
Ada 2 termin, 1 termin kita buka 3 pertanyaan. Apa sudah paham semua kali Bu Jehan? Penjelasannya sangat sangat mendalam soalnya. Amin. Mudah-mudahan begitu ya Pak Aryo ya. Amin ya Ya Rabbal Bapak Ibu. Alamin. Tanya dong izin. Oh iya, monggo. Ini izin keluar apa izin bertanya ini? Izin bertanya Pak Arjo. Monggo, monggo, monggo. Enggak. Ya izin. Is. Mohon Silakan Pak izin. Iis. Saya pernah dengar kalau nanti ke depan pengawas sekolah itu sudah tidak per jenjang ya. Misalnya nggak pengawas sekolah SMP aja. Jadi sudah karena tujuan utamanya untuk implementasi kurikulum Merdeka dan kawan-kawannya. Maka nanti misalnya untuk jenjang pendidikan dasar itu satu pengawas sekolah itu akan diserahkan misalnya 5 sekolah itu ada 3 SMP, 1 SD, 1 PAUD, misalnya seperti itu. Itu udah ada tanda-tandanya atau seperti apa, Bapak Ibu? Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iis. Bapak Ibu, Bu Jehan, kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan Pak Iis tentang jenjang sekolah ya Pak ya? Pak Hargio, Pak Ibu Jehan. Pak Aryo silakan. Terima kasih. Jadi dari isi Perdirjen 4381 itu tidak mengkhususkan pada spesifikasi tingkat jenjang itu. Karena orientasinya itu ada pada metode pendampingan, dan metode pendampingan itu berlaku untuk jenjang mulai dari PAUD sampai SMA. Jadi tidak ada pendampingan untuk PAUD sendiri, untuk pendampingan SMP sendiri. Sehingga kalau ada kebijakan semacam itu memungkinkan, dan ada beberapa daerah yang sudah kekurangan pengawas, terutama di PAUD, itu PAUD sudah dirangkap dengan pengawas SD. Itu jadi memungkinkan itu nanti bisa diterapkan itu. Karena ada beberapa daerah yang sudah menerapkan. Itu Pak Pak Is. Hargyo, Pak Hargyo, tambahan. Oh Pak Bambang, nggih, Pak Adi, monggo Pak Adi. Nggih. Betul, berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023, kalau tidak salah, saya mendengar penjelasan dari Ketua APSI bahwa nanti ke depan menjadi pengawas satuan pendidikan, bukan pengawas jenjang lagi katanya. Kemudian Cilegon sudah menerapkan itu, Pak. Pengawas SMP menggandeng sekaligus ya mendampingi sekolah-sekolah dasar. Kemudian pengangkatan baru kalau tidak salah menempatkan para pengawas yang berasal dari jenjang SMP di SD ataupun menempatkan pengawas yang berasal dari jenjang SD di TK. Insya Allah yang dialami juga tidak ada kendala dari sisi maslahat yang biasa didapatkan. Begitu Pak Gio. Ya. Terima kasih Pak Adi sudah membantu meyakinkan dan mempertajam jawaban. Semoga Pak Iis puas. Kalau nggak pas, Terima kasih Pak Adi. Enggak, selanjutnya. Terima kasih Pak Hargio dan Pak Hadianto. Bapak Ibu, oh iya ini Bu Jehan, ini ada pertanyaan dari Bu Ana di kolom chat. Apakah sebentar? Apakah penilik mempunyai tugas? Untuk penilik mempunyai tugas? Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab?
Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Hargio, Pak Hadi, atau Bu Ningrum dan Ibu Nurbat ya. Memang hal ini sudah ditanyakan juga Ibu Ana saat sosialisasi Perdijen di Parung ya Bu. Karena dari Perdirjen GTK-nya sendiri itu untuk peran pengawas sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar ya. Dan hal ini juga sudah ditanyakan langsung ke Pak Bukik Setiawannya, apakah akan ada regulasi terkait dengan peniliknya khusus, nah seperti itu. Tetapi kami kemarin itu menyampaikan bahwasannya kalau isi dari sosialisasi ya keseluruhan penilik juga bisa menerapkan model kegiatan pendampingan ini, namun hanya sasarannya saja yang berbeda. Nah, itu tapi kalau informasi dari Pak Bukiknya sendiri masih dalam proses untuk apa membahas tentang penilik itu sendiri. Mungkin Pak Hargio, Pak atau Pak Hadi bisa menambahkan, silakan. Hadi. Wilayah keformalannya itu Pak Hargio ujian yang berbeda. Karena kalau pengawas mendampingi lembaga-lembaga formal, sementara yang penilik lembaga non formal. Sementara ini regulasi yang disosialisasikan saat ini eh, berbicara tentang peran pengawas, bukan peran penilik. Barangkali nanti untuk penilik mah ada mekanisme dan regulasi tersendiri. Kira-kira begitu. Mantap. Ya, mantap. Saya oke. Oke. Iya. Apakah ada lagi? Ini pertanyaan Kemudian siklus ada itu. pertanyaan juga di ruang chat Oh iya. dari Pak Taufir Rahman untuk siklus pengawasan pembuat perencanaan pendampingan, apakah dibuat pada awal tahun atau awal semester mengikuti tahun pelajaran, sedangkan rapot mutu sekolah biasanya rilis tengah tahun. Silakan Bapak Ibu narasumber. Ya. Saya atau saya? Kayak Pak Hadi nih, cocok nih. Saya. Hargio. Ya, oke. Oh ya, Pak Hadi sebenarnya ya. Yang lebih, tapi boleh kan saya jawab. Oke. Bapak Ibu, kita itu di dunia pendidikan ada 2 tahun. Ya. 1 tahun anggaran, 1 tahun pelajaran. Ini yang memang kadang-kadang membuat rancu. Karena berangkatnya menyusun itu nanti akan keluarannya RKT dan RKAS, ini kan bingung. Kalau RKAS berarti menggunakan tahun anggaran, kan? Tapi sudah barang tentu akan dimulai bulan Januari sampai Maret itu menyusun perencanaan pembelajaran. Terus bulan April sampai bulan Juni adalah mendampingi perencanaan pelaksanaan pendampingan. Kok tadi perencanaan pendampingan kok perencanaan pembelajaran kan gitu. Terus bulan Juli sampai bulan Septembernya adalah pelaksanaan. Terus bulan Oktober sampai Desember adalah penyusunan laporan. Itu artinya pendampingan itu disusun mengikuti tahun anggaran, yaitu dimulai dari awal tahun bulan Januari. Kalau tahun ajaran kan dimulai dari bulan Juli. Begitu, Pak Adi bisa menambahkan. Ini yang langsung punya pengalaman. Ya, ya betul seperti itu, Pak Gio. Dan dasar penyusunan perencanaan juga dari rapot pendidikan. Misalnya begini, tahun 2024 dalam penyusunan program kerjanya menggunakan rapot pendidikan tahun 2023 yang rilis pada tahun 2023. Sementara rapot pendidikan yang rilis di 2024 akan digunakan dasar penyusunan RKT pada tahun berikutnya begitu. Karena ada selisih waktu.
memang itu sempat dipertanyakan di pusat juga, landasannya mengikuti hal yang dimaksud. Begitu kira-kira Pak Gio. Ya, asik, mantap. Gimana tadi penanya? Kita bilang mantap, penanyanya belum mantap. Bagaimana Pak Taufik? Aman ya? Insya Allah aman. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Oh, terima kasih Pak Eci. Ya, berarti awal tahun ya, Pak ya? Ya, Awal tahun. awal tahun. Siapkan durian Pak Eci. Siap. Puji Tuhan dan Bapak Ibu narasumber, ini jamnya sudah menunjukkan jam 11 kurang 3 Ya, menit. Apakah kita tutup atau satu pertanyaan lagi? Boleh? Mengefektifkan waktu. boleh kalau ada. Kalau tidak Silakan ada Bapak ya Ibu. boleh Ibu Duma tutup. Apakah Pak ada? Gio masih semangat Pak Gio. Wah, bener tuh. Kita menghadapi teman-teman hebat kok. Baik, mungkin paham ujian. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Jadi terima kasih Bapak Ibu narasumber atas pencerahannya hari ini, atas Sinyalnya putus-putus ya. Iya, lagi dalam perjalanan Ibu Duma nih. di 2 minggu kemudian, 2 minggu mendatang, Bapak Ibu tetap mengikuti karena banyak sekali informasi yang kita terima. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan hari ini, Sebab Baduy hari ini. Semoga Bapak Ibu untuk mengikuti aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu Terima narasumber. kasih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Terima kasih Pak Argio, Pak Adi, Pak Ningrum, Bu Saya Nurbat. keluar ya, saya izin keluar. Sami-sami. Terima kasih Bu Jehan, Pak Hargio, Pak Hadi, Iya, Bapak, Bu sami-sami Nurul. Sami-sami. Nah, Salam. Sama-sama Bu Ujian Jehan. keren. Terima Izin kasih live Bu ya. Jehan. Izin live Bapak Ibu ya. yang lain nah, keren. jangan lupa isi daftar hadir Bapak Ibu. Sudah. Siap Bu Jehan. Terima kasih. Yang nggak ikut nanti nggak ikut LK. Ibu akan mengisi daftar hadir. Ini nggak ada door prize nih. Iya, boleh diambil di Pak Yadi. Ya, makasih ya Mbak Duma. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Jihan Ya, ya. izin Bapak Ibu.